Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan membahas materi tentang substance related disorder atau gangguan terkait zat. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Hilda Fauzia, kemudian yang kedua ada Hairun Nisa Putri Ramadhan Darwis, dan kemudian yang ketiga ada Siti Rahmayani Manguluang. Kemudian selanjutnya kita akan ke pembahasan materi. Nah, yang pertama, apa sih gangguan penggunaan zat itu? Jadi, gangguan akibat penggunaan zat merupakan pola perilaku abnormal yang disebabkan oleh penggunaan psikoaktif. Zat yang berbeda memiliki efek yang berbeda pula, sehingga beberapa dari gangguan ini mungkin disebabkan oleh satu, beberapa, atau hampir semua zat. Gangguan penggunaan zat adalah pola penggunaan zat-zat psikoaktif secara maladaptif yang menyebabkan terganggunya fungsi atau munculnya tekanan personal yang signifikan. Nah, DSM edisi sebelumnya membedakan dua jenis gangguan penggunaan zat. Bentuk yang lebih ringan itu disebut penyalahgunaan zat, dan bentuk yang lebih parah itu disebut gangguan ketergantungan zat. Namun karena batas antara dua kategori gangguan tidak dapat dipisahkan secara jelas, DSM-5 menggabungkan dua jenis gangguan tersebut ke dalam satu kategori gangguan penggunaan zat. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria penyalahgunaan dan ketergantungan zat. Baik, yang pertama ada kriteria penyalahgunaan zat dalam DSM-5. Penggunaan suatu zat secara maladaptif yang ditunjukkan oleh salah satu dari berikut ini. Yang pertama, gagal memenuhi tanggung jawab. Yang kedua, penggunaan berulang dalam berbagai situasi yang secara fisik berbahaya. Kemudian yang ketiga, berulang kali mengalami berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan penggunaan zat. Dan yang terakhir, terus-menerus menggunakan terlepas dari berbagai masalah yang disebabkan oleh penggunaan zat tersebut. Nah, kemudian kriteria yang kedua yaitu kriteria ketergantungan zat dalam DSM-5. Nah, ketergantungan obat biasanya disebut dengan istilah kecanduan. Adapun kriteria ketergantungan zat ini 3 atau lebih dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada toleransi, kemudian yang kedua putus obat, kemudian yang ketiga zat digunakan dalam waktu lebih lama dan lebih banyak dari yang dimaksudkan. Kemudian yang keempat, keinginan atau upaya untuk mengurangi atau mengendalikan penggunaannya. Kemudian yang kelima, sangat banyak waktu yang digunakan dalam berbagai aktivitas untuk mendapatkan zat tersebut. Kemudian yang keenam, berbagai aktivitas sosial, rekreasional, atau pekerjaan menjadi berhenti atau berkurang. Dan yang terakhir, terus-menerus menggunakannya meskipun menyadari bahwa berbagai masalah psikologis atau fisik menjadi semakin parah karenanya. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu yang termasuk dalam penyalahgunaan dan ketergantungan zat. Yang pertama, prevalensi penyalahgunaan alkohol dan komorbiditas dengan gangguan lain. Masalah minum komorbid dengan beberapa gangguan kepribadian, gangguan mood, gangguan penggunaan obat-obatan lain, skizofrenia, dan gangguan ansietas. Menurut Substance Abuse and Mental Health Service Administration, sebanyak 37% dari orang-orang yang mengalami ketergantungan alkohol juga mengalami sekurang-kurangnya satu gangguan mental lain. Nah, adapun efek jangka pendek alkohol itu bervariasi tergantung kadar konsentrasi zat tersebut di dalam aliran darah. Kemudian alkohol juga dianggap mengurangi kecemasan, meningkatkan sosiabilitas, melenturkan hambatan dan sebagainya. Namun ternyata beberapa efek jangka pendek mengonsumsi sedikit alkohol berhubungan erat dengan ekspektasi si peminum mengenai efek obat tersebut
sebagaimana efeknya terhadap aksi kimiawi pada tubuh. Sebagai contoh, alkohol secara umum dianggap dapat merangsang agresi dan meningkatkan responsivitas seksual. Nah, kemudian adapun efek jangka panjang penyalahgunaan alkohol yang berkepanjangan. Konsumsi alkohol dalam waktu lama memberikan efek negatif bagi hampir setiap jaringan dan organ tubuh. Malnutrisi parah dapat terjadi. Alkohol juga berkontribusi langsung terhadap malnutrisi dengan menghambat pencernaan makanan dan penyerapan vitamin. Penggunaan alkohol dalam waktu lama juga merusak sel-sel otak, di antaranya yang berperan dalam fungsi-fungsi memori. Alkohol juga mengurangi efektivitas sistem imun, mengakibatkan meningkatnya kerentanan terhadap infeksi dan kanker. Dan masih banyak efek jangka panjang lainnya. Kemudian yang kedua ada nikotin dan merokok. Nikotin adalah zat dalam tembakau yang menyebabkan kecanduan. Zat tersebut merangsang berbagai reseptor nikotin di dalam otak. Kemudian asap yang berasal dari ujung rokok yang menyala yang disebut asap tangan kedua atau asap tembakau lingkungan mengandung konsentrasi amonia, karbonoksida, nikotin dan tar yang lebih tinggi dibanding asap yang dihirup oleh perokok, sehingga dapat mengakibatkan seperti non-perokok dapat menderita kerusakan paru-paru, kemungkinan permanen karena terpapar asap rokok dalam waktu lama. Para non-perokok berisiko lebih tinggi mengalami penyakit kardiovaskular. Kemudian anak-anak dari orang tua yang merokok lebih mungkin mengalami infeksi saluran pernafasan atas, bronkitis, dan infeksi telinga bagian dalam dibanding anak-anak seusianya yang orang tuanya tidak merokok. Nah, kemudian ada yang ketiga ada marijuana. Bila digunakan secara rutin, marijuana dapat merusak paru-paru dan sistem kardiovaskular dan dapat merusak perkembangan janin. Adapun efek marijuana ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, efek psikologis. Para perokok marijuana menemukan bahwa obat tersebut membuat mereka merasa rileks dan mudah bersosialisasi. Dosis besar dilaporkan menimbulkan berbagai perubahan cepat dalam emosi, perhatian yang menumpul, pikiran yang terpecah, dan melemahnya memori. Dosis yang sangat besar kadang menimbulkan halusinasi dan berbagai efek lain. Nah, kemudian yang kedua ada efek somatik. Efek somatik jangka pendek marijuana mencakup mata yang memerah dan gatal, mulut dan kerongkongan kering, nafsu makan meningkat, berkurangnya tekanan pada mata, dan agak meningkatkan tekanan darah. Obat tersebut berbahaya bagi orang-orang yang mengalami kelainan fungsi jantung karena obat ini meningkatkan denyut jantung, kadang secara dramatis. Kemudian yang terakhir efek terapeutik. Marijuana seringkali dapat mengurangi rasa mual ketika berbagai obat antimual lain tidak dapat mengatasinya. Marijuana juga merupakan obat bagi rasa tidak nyaman karena AIDS. Kemudian yang keempat ada sedaptif dan stimulan. Yang pertama ada sedaptif. Adapun yang termasuk dalam sedaptif yaitu ada opiat, adalah sekelompok sedaptif yang menimbulkan kecanduan yang dalam dosis sedang menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan tidur. Heroin merupakan jenis opiat yang paling banyak disalahgunakan. Opium dan
Derivatnya berupa morfin dan heroin menimbulkan euforia, rasa kantuk, kerasukan, dan kadang kurangnya koordinasi. Kemudian ada sedaptif sintesis. Jenis sedaptif utama yaitu barbiturat disintesis sebagai obat yang membantu seseorang agar dapat tidur atau merasa rileks. Sedaptif melemaskan otot, mengurangi kecemasan, dan dalam dosis rendah menghasilkan kondisi euforik ringan. Kemudian stimulan. Yang pertama itu ada amfetamin. Amfetamin ini jika digunakan dalam dosis yang lebih besar dapat membuat pengguna menjadi gugup, mudah terpancing dan bingung sehingga ia dapat mengalami gemetar, sakit kepala, pusing, dan tidak dapat tidur. Kemudian yang kedua ada metafetamin. Metafetamin ini menyebabkan kerusakan otak, memengaruhi sistem dopamin dan serotonin. Kemudian ada kokain. Overdosis dapat menyebabkan yang bersangkutan menggigil, mual, dan mengalami insomnia, serta serangan paranoid dan halusinasi yang mengerikan mengenai serangga yang merambat di bawah kulit. Kemudian ada LSD dan halusinogen lain. 4 jenis halusinogen penting lainnya adalah meskalin, psilosibin, dan 2 komposit sintesis yang sama, MDA dan MDMA. Masing-masing tersebut secara struktural sama dengan beberapa neurotransmitter, namun efek mereka diperkirakan dihasilkan dengan menstimulasi reseptor serotonin. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Dimensi penyebab gangguan terkait zat. Terdapat 5 dimensi. Yang pertama, dimensi biologis, terbagi atas 2, yaitu pengaruh keluarga dan genetik. Orang yang memiliki riwayat keluarga dengan gangguan penggunaan zat memiliki kemungkinan 4 hingga 8 kali lebih besar untuk mengembangkan gangguan ini dengan sendirinya. Pengaruh neurobiologis. Banyak obat-obatan yang disalahgunakan termasuk nikotin, alkohol, heroin, marijuana, dan terutama kokain dan amfetamin yang menghasilkan efek menyenangkan dengan meningkatkan ketersediaan neurotransmitter dopamin, zat kimia utama ditolak yang terlibat di dalam aktivitas sirkuit imbalan atau kesenangan otak jaringan neuron yang menghasilkan perasaan senang. Kedua, dimensi psikologis, terbagi atas 2. Yang pertama, penguatan positif. Perasaan yang dihasilkan dari penggunaan zat psikoaktif menyenangkan dapat dipastikan dalam beberapa cara dan orang akan terus menggunakan obat untuk merebut kembali kesenangan. Penelitian manusia menunjukkan bahwa sampai batas tertentu semua psikoobat aktif mengalami yang menyenangkan. Penguatan negatif. Kebanyakan peneliti telah melihat bagaimana obat membantu mengurangi ketidaksenangan perasaan melalui penguatan negatif. Banyak orang cenderung untuk memulai dan melanjutkan penggunaan narkoba untuk melarikan diri dari ketidaknyamanan dalam hidup mereka. Ketiga, faktor kognitif. Bukti mendukung peran faktor kognitif pada masalah terkait obat-obatan, terutama peran ekspektasi. Memiliki harapan positif terkait penggunaan obat seperti percaya bahwa meminum minuman alkohol membuat kita lebih populer atau supel, meningkatkan kecenderungan untuk menggunakan zat-zat tersebut. Yang keempat, dimensi sosial. Sebuah penelitian menjelaskan anjuran bahwa banyak anak terpapar alkohol sebelum sekolah. Sepertinya mereka belajar tentang alkohol dari kerabat dan kenalan, bukan dari televisi saja. Saat orang tua tidak menyediakan pengawasan yang tepat, anak-anak mereka cenderung mengembangkan persahabatan dengan teman sebaya yang mendukung penggunaan narkoba. Anak-anak yang terpengaruh oleh penggunaan narkoba di rumah mungkin terkena teman sebaya
yang menggunakan narkoba juga. Yang terakhir, dimensi budaya. Budaya adalah faktor yang menyebar luas dalam pengaruh penggunaan dan pengobatan narkoba. Misalnya, sejauh mana dan seberapa baik manusia beradaptasi terhadap budaya baru dapat menjadi sumber kekuatan atau stres yang dapat mempengaruhi penggunaan narkoba. Penanganan gangguan penggunaan zat. Yang pertama, terapi penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol terbagi atas 5, yaitu mengakui masalah. Agar dapat peminum mampu melakukan langkah pertama menuju keadaan yang lebih baik, suatu langkah yang disebut tahap kontemplasi dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh isu tersebut secara tidak langsung. Yang kedua, penanganan tradisional di rumah sakit. Rumah-rumah sakit umum dan swasta di seluruh dunia selama bertahun-tahun telah menyediakan tempat bagi para penyalahgunaan alkohol berupa ruang-ruang rawat di mana individu dapat menghentikan kebiasaan minumnya dan mengikuti berbagai terapi individual dan kelompok. Ketiga, penanganan biologis. Perlu dicatat bahwa penggunaan obat-obatan untuk menangani para pasien penyalahgunaan alkohol mengandung beberapa risiko. Fungsi hati pasien seringkali melemah sehingga memengaruhi proses metabolisme obat dalam hati dan memicu terjadinya berbagai efek. Yang keempat, terapi pasangan dan keluarga. Terapi perkawinan atau pasangan yang berorientasi perilaku diketahui telah berhasil mengurangi permasalahan minum serta cukup mengurangi penderitaan pasangan secara umum. Selain itu, terapi pasangan dihubungkan dengan berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu fokus terapi ini adalah melibatkan pasangannya untuk membantu meminum antabuse secara teratur. Yang terakhir, penanganan kognitif dan perilaku. Terapi aversi. Dalam terapi aversi, seorang peminum bermasalah dikejutkan atau dibuat menjadi mual ketika melihat, meraih, atau mulai meminum alkohol. Pendekatan manajemen peristiwa dan penguatan komunitas. Terapi manajemen peristiwa bagi penyalahgunaan alkohol mencakup mengajari pasien dan orang-orang dekatnya untuk menguatkan perilaku yang tidak berkaitan dengan minum, contohnya meminum antabuse dan menghindari situasi yang berhubungan dengan kebiasaan minum pada masa lalu. Penanganan penggunaan obat terlarang. Orang menggunakan obat terlarang karena berbagai alasan. Hal utama dalam menangani orang-orang yang menggunakan obat-obatan yang menimbulkan kecanduan seperti heroin dan kokain adalah detoksisasi, menghentikan penggunaan obat tersebut. Detoksisasi merupakan langkah pertama terapis dalam upaya menolong seorang pecandu atau penyalahgunaan obat, dan mungkin juga merupakan bagian termudah dalam proses rehabilitasi. Penanganan biologis. Program terapi obat yang banyak digunakan untuk menangani kecanduan heroin mencakup pemberian substitusi heroin, yaitu obat-obatan yang secara kimia sama dengan heroin yang dapat menggantikan ketagihan tubuh terhadap heroin atau antagonis heroin. Obat-obatan yang dapat mencegah pengguna mengalami mabok heroin. Keberhasilan terapi pada intinya mengubah pecandu heroin menjadi pecandu zat lain. Untuk penanganan dengan menggunakan pengganti heroin, pecandu biasanya datang ke klinik penanganan ketergantungan obat dan minum obat tersebut di depan salah seorang staf klinik. Sekali sehari untuk metadon dan 3 kali seminggu untuk levometadil asetat dan buprenorfin. Dalam penanganan menggunakan antagonis opiat, siklazozin dan nalakson, para pecandu awalnya dihilangkan kecanduannya pada heroin secara bertahap. Kemudian mereka diberi salah satu obat tersebut dalam dosis yang terus ditingkatkan, yang mencegah mereka mengalami mabuk bila kemudian mengonsumsi heroin. Penanganan psikologis. Penyalahgunaan obat kadang ditangani di ruang konsultasi para psikiater, psikolog, dan para pekerja kesehatan mental lainnya. Dalam perbandingan langsung yang pertama kali dilakukan dalam sebuah studi terkendali desipramin dan penanganan kognitif perilaku ditemukan cukup efektif untuk mengurangi penggunaan kokain serta memperbaiki fungsi keluarga, sosial, dan psikologis pada umumnya. Rumah-rumah tinggal atau komunitas mandiri, self-help,
merupakan pendekatan psikologis yang paling banyak digunakan dalam mengatasi kecanduan heroin dan penyalahgunaan obat lainnya. Yang kedua, penanganan merokok. Penanganan psikologis. Banyak teknik yang dicoba. Pemikiran yang mendasari beberapa teknik tersebut adalah membuat merokok tidak menyenangkan, bahkan membuat penggunanya mual. Para peneliti berorientasi kognitif telah mencoba mendorong kendali yang lebih besar dalam diri perokok dengan memberi penanganan yang mengajari mereka untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai keterampilan coping, seperti relaksasi dan monolog positif, bila dihadapkan pada berbagai situasi yang menggoda. Penanganan biologis. Mengurangi ketagihan terhadap nikotin melalui pemberian nikotin dengan cara berbeda merupakan salah satu pendekatan penanganan biologis. Nikotin dapat tersedia dalam permen karet, plester, atau alat penghirup udara. Tujuannya untuk membuat para perokok dapat mempertahankan putus zat nikotin yang menyertai usaha berhenti merokok.